Halo semuanya, kami dari SGD 6 akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Spondylosis Spine Degenerative. Berikut merupakan anggota dari kelompok SGD kami atau SGD 6. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nararian Ngurah Yahya Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 031. Sekarang saya di sini akan menjelaskan bagian latar belakang dari student project SGD kami. Latar belakang. Spondylosis atau nyeri punggung merupakan gangguan degeneratif pada tulang belakang. Umumnya menyerang diskus, ligamen, dan sendi. Keluhan nyeri ini umum dijumpai dalam masyarakat luas. Keluhan ini biasanya terjadi pada usia lanjut atau lansia. Terdapat dari data 167 pasien, didapatkan sebanyak 136 pasien, atau 81,4% dalam kelompok gambaran spondylosis. Usia terbanyak adalah kelompok lansia muda yaitu umur 60 hingga 69 tahun. Dengan gambaran spondylosis sebanyak 51,5% atau sebanyak 86 pasien. Jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki dengan gambaran spondylosis yaitu 75 pasien atau sebanyak 44,9%. Maka dari itu, diperlukan eksplorasi lebih mendalam mengenai spondylosis, dimulai dari definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, gejala klinis, cara penegakan diagnosis, diagnosis banding, tata laksana, dan prognosis. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan pada bagian rumusan masalah. Sini ada 10 rumusan masalah. Itu yang pertama, apakah pengertian dari spondylosis? Bagaimana etiologi dari spondylosis? Bagaimana epidemiologi dari spondylosis? Yang keempat, bagaimana patofisiologi dari spondylosis? Yang kelima ada bagaimana gejala klinis dari spondylosis? Yang keenam, ada bagaimana tata cara penegakan diagnosis dari spondylosis? Yang ketujuh ada apa saja diagnosis banding dari spondylosis? Selanjutnya ada bagaimana penata-laksanaan dari spondylosis? Bagaimana cara pencegahan dari spondylosis? Dan yang terakhir, bagaimana prognosis dari spondylosis? Baik, pada bagian tujuan, adapun tujuan umumnya untuk mengetahui tentang penyakit spondylosis. Mengenai tujuan khususnya, yaitu untuk mengetahui pengertian dari spondylosis, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, gejala klinis, tata cara penegakan diagnosis, diagnosis banding, penata laksanaan, cara pencegahan, dan prognosis dari spondylosis. Baik, pada bagian manfaat, adapun manfaatnya yang pertama, manfaat yang akan diberikan bagi sivitas akademika. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terkait kajian spondylosis. Dengan adanya edukasi ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan dunia medis, sehingga dapat terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu. Yang kedua, manfaat yang akan diberikan bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, gejala klinis, tata cara penegakan diagnosis, diagnosis banding, tata laksana, pencegahan, dan prognosis dari spondylosis. Yang terakhir, yang ketiga, manfaat yang akan diberikan bagi pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi maupun referensi untuk meningkatkan tingkat kualitas kesehatan di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izinkan untuk melanjutkan, perkenalkan saya Idewa Made Cahyadi Putra dan NIM aktif 133. Spondylosis sendiri didefinisikan sebagai osteofitosis tulang vertebra yang diakibatkan karena penyakit degeneratif pada diskus vertebrae. Biasanya penyakit ini berkaitan dengan usia dan perubahan degeneratif pada diskus intervertebralis. Spondylosis sendiri paling sering muncul pada cervical vertebrae yang masih menjadi salah satu penyebab utama disabilitas dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kemayu Trenda Putri Wulantari dengan 3 digit NIM terakhir 068. Saya izin melanjutkan untuk bagian daripada etiologi daripada spondylosis, yang mana spondylosis ini dapat ada yang bersifat congenital maupun acquired. Ada pula beberapa hal yang dapat meningkatkan kemungkinan daripada dan keparahan daripada spondylosis seperti karena proses penuaan, indeks massa tubuh, trauma pada punggung, beban tulang belakang, dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Imade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya izin menjelaskan mengenai epidemiologi spondilosis. Prevalensinya adalah 4% pada usia 6 tahun dan 6% pada usia 14 tahun. Dan setelah itu akan tetap konstan sepanjang masa dewasa. Prevalensi pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dan remaja yang melakukan olahraga aktif memiliki prevalensi lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang tidak melakukan olahraga. Berdasarkan studi cross-seksional berbasis komunitas yang dilakukan pada bulan Desember 2010 di Tiongkok, pada orang berusia 18 tahun ke atas, didapatkan prevalensi spondilosis adalah 13,76%. Peningkatan body mass index juga dapat memengaruhi peningkatan prevalensi ini. Prevalensi spondilosis yang tinggi tidak hanya terjadi di Tiongkok, namun juga terdapat di wilayah lain. Menurut studi cohort, kejadian spondilosis secara keseluruhan adalah 13,1% dari total 47.560 pasien. Sebuah studi yang dilakukan di Nigeria ditemukan prevalensi spondilosis sebesar 10,7%. Hal ini menunjukkan bahwa spondilosis merupakan masalah kesehatan masyarakat utama yang memerlukan intervensi skala besar. Namun, saat ini di Indonesia belum ada data mengenai prevalensi dari spondilosis, baik di populasi umum maupun atlet. Namun, pada sebuah studi yang dilakukan pada anggota TNI AD di RSPAD Gatot Subroto Jakarta tahun 2010 sampai 2011, ditemukan kasus nyeri punggung bawah terjadi pada 35,7% sampel dengan aktivitas fisik berat, dan prevalensi dapat meningkat hingga 89,9% dengan faktor risiko usia di atas 40 tahun dan memiliki IMT di atas 25. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Citlasari dengan 3 digit yang terakhir 226 akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari spondilosis. Patofisiologi spondilosis didefinisikan sebagai proses non-informasi yang terjadi terutama karena degenerasi diskus di sekitar sendi ampiartrodial yang dibentuk oleh badan vertebra yang berdampingan dan diskus di antara keduanya. Patogenesis spondilosis cervical melibatkan kaskade degeneratif yang menghasilkan perubahan biomekanik pada tulang belakang leher, yang bermanifestasi sebagai kompresi sekunder pada struktur saraf dan pembuluh darah. Peningkatan rasio keratin kondroitin mendorong perubahan matris proteoglikan yang mengakibatkan hilangnya air, protein, dan mukopolisakarida dalam diskus intervertebralis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, masuk ke gejala klinis spondilosis. Sebelumnya perkenalkan saya Raisa Fatimah Maharani dengan NIM akhir 217. Spondilosis umumnya terjadi di leher atau punggung bawah. Pada cervical spondylosis, pasien sering mengalami nyeri leher yang memburuk pada posisi tegak dan hiperekstensi. Selain itu, terdapat cervical radiculopathy yang menyebabkan gejala radikular seperti nyeri leher, lengan, dan juga skapula. Sementara itu, cervical myelopathy dapat menyebabkan kelemahan dan kesulitan koordinasi motorik halus. Di sisi lain, lumbar spondylosis seringkali menyebabkan gejala neurogenic claudication atau NC yang mencakup nyeri punggung bawah dan kaki, mati rasa serta kelemahan motorik pada ekstremitas bawah. Gejala ini biasanya memburuk saat berdiri dan berjalan, tetapi membaik saat duduk dan berbaring. Selain itu, terdapat gejala radikulopati yang dapat timbul akibat tekanan pada akar saraf oleh penonjolan cakram atau osteofit. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210 yang akan menjelaskan mengenai tata cara penegakan diagnosis spondilosis. Diagnosis spondyloartritis memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan penilaian pola klinis, hasil laboratorium, dan juga pencitraan. MRI merupakan alat penting dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. MRI kontras khususnya memberikan informasi detail yang sangat berguna tentang akses jaringan lunak dan juga tulang. Selain itu, model komputerisasi seperti Convolutional Neural Networks atau CNN berbasis transfer learning yang menggunakan sinar X lumbar memiliki kemampuan untuk mendiagnosis kondisi seperti spondylolisthesis lumbar dengan akurasi yang sangat tinggi. Deteksi dini spondylosis cervix dapat juga ditingkatkan melalui PCA atau Principal Component Analysis yang menganalisis gambar MRI cervix untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal penyakit. Diagnosis spondylodiskitis melibatkan kombinasi presentasi klinis, marker laboratorium, dan temuan MRI. Temuan MRI pada spondylosis cervix berkorelasi dengan radiculopathy cervix dan myelopathy.
Dengan demikian, pentingnya kolaborasi antara evaluasi klinis, teknik pencitraan seperti MRI dan Sinar X, tes laboratorium, dan dalam beberapa kasus, algoritma atau klasifikasi canggih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan, saya Nilo Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Izin untuk melanjutkan mengenai diagnosis banding dari spondilosis. Untuk penyakit banding atau diagnosis banding melibatkan perbedaan antara kondisi-kondisi yang mungkin menunjukkan gejala serupa. Nah, spondilosis merujuk pada kondisi degeneratif tulang belakang seringkali terkait dengan penuaan. Ini dapat muncul sebagai degradasi cakram intervertebrata, sendi facet, dan juga struktur tulang belakang lainnya. Nah, ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam differential diagnosis spondylosis. Yang pertama yaitu hernia nucleus pulposus atau HNP. Gejalanya dapat mencakup nyeri punggung lokal atau menjalar, mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada ekstremitas. Pemeriksaan gambar seperti MRI atau CT scan dapat membantu membedakan antara spondylosis dan juga HNP. Kemudian yang kedua yaitu stenosis tulang belakang. Penyempitan saluran tulang belakang menyebabkan tekanan pada sumsum tulang belakang atau akar saraf. Gejala dapat mencakup nyeri, mati rasa, dan juga kelemahan terutama saat berjalan atau berdiri lama. Pemeriksaan gambar seperti MRI atau CT scan dapat membantu mengidentifikasi stenosis tulang belakang. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit cakram degeneratif atau PCD. Seperti spondylosis, PCD melibatkan aus dan juga rusaknya cakram intervertebrata. Gejala dapat mencakup nyeri, punggung kronis, kaku, dan juga penurunan fleksibilitas. Pemeriksaan gambar dapat membantu menilai kondisi cakram intervertebrata. Kemudian yang keempat, osteoartritis tulang belakang. Osteoartritis juga dikenal sebagai artritis sendi facet, melibatkan degenerasi sendi facet di tulang belakang. Gejala dapat mencakup nyeri lokal, kaku, dan juga penurunan rentang gerak. Pemeriksaan gambar dan evaluasi klinis dapat membantu diagnosis. Kemudian artritis rheumatoid, kondisi autoimun yang dapat mempengaruhi tulang belakang menyebabkan peradangan atau kerusakan sendi. Gejala dapat menyangkut nyeri sendi, kaku, dan juga pembengkakan. Tes darah, pemeriksaan gambar, dan juga evaluasi klinis digunakan untuk diagnosis ini. Kemudian ankylosis spondylitis. Nah, jenis artritis inflamasi yang mempengaruhi tulang belakang dan juga sendi sakroiliak. Gejalanya melibatkan nyeri punggung, kaku, dan juga mobilitas terbatas, terutama di pagi hari. Tes darah, pemeriksaan gambar, dan juga evaluasi klinis digunakan untuk diagnosis. Kemudian nomor 7 yaitu infeksi tulang belakang, misalnya diskitis. Infeksi dapat menyebabkan peradangan dan juga kerusakan pada tulang belakang. Gejala dapat mencakup nyeri lokal dan juga defisit neurologis. Pemeriksaan gambar dan juga kadang-kadang kultur darah diperlukan untuk penetapan diagnosis. Yang terakhir yaitu tumor atau neoplasma. Tumor baik atau ganas yang mempengaruhi tulang belakang dapat menimbulkan nyeri punggung dan juga gejala neurologis. Pemeriksaan seperti MRI dan juga CT scan penting untuk mengidentifikasi tumor tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimadelia Amanda Setiawati. Dengan 3 JNIM terakhir 110 akan melanjutkan penjelasan mengenai tata laksana spondylosis. Tata laksana spondylosis secara konservatif yaitu dengan membatasi aktivitas tulang belakang, khususnya untuk pasien dengan gejala spondylosis akut seperti yang dikonfirmasi oleh MRI dapat melakukan pengobatan konservatif berupa yang pertama yaitu menggunakan penyangga tulang belakang yang relatif 6 hingga 12 minggu sehingga membatasi mobilisasi tulang belakang dan juga tekanan pada pars interartikularis. Kemudian dapat juga melakukan modifikasi aktivitas termasuk penghentian aktivitas terutama yang melibatkan hiperekstensi daripada tulang belakang. Yang ketiga, dapat melakukan terapi fisik yang menekankan stabilisasi tulang belakang. Kemudian untuk pilihan pengobatan lainnya secara operatif itu hanya bisa diperlukan atau dapat dilakukan jika pasien gagal dalam uji coba manajemen konservatif selama minimal 6 bulan atau memiliki gejala neurologis progresif dengan anestesi plana, disfungsi dari usus atau kandung kemih, kemudian mengalami nyeri refraktor atau mengalami spondylolisthesis tingkat 3 atau lebih tinggi. Perawatan bedah spondylosis
Yang paling umum dilakukan meliputi perbaikan langsung defek pada pars interarticularis pada level L1 hingga L4 dan juga fusi intertransversal untuk defek pada L5. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arya dengan 3 digit terakhir 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjagaan spondilosis, di mana adalah tindakan yang penting untuk menjaga kesehatan tulang belakang dan mencegah terjadinya kerusakan tulang belakang yang mengakibatkan nyeri dan gangguan mobilitas. Yang pertama, memperhatikan postur tubuh saat duduk dan berdiri. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, asupan makanan. Kemudian yang keempat, memberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadari Surabaya Bawah dengan 3 digit yang terakhir 237. Izin menjelaskan tentang prognosis spondilosis. Jadi prognosis spondilosis ini pada umumnya bervariasi tergantung pada seberapa parahnya rasa sakit dan bagian tubuh mana yang terpengaruh. Jadi banyak kasus spondilosis dapat dikontrol atau dikendalikan melalui berbagai terapi seperti latihan, fisioterapi, dan juga pengobatan. Namun biasanya kondisi tersebut juga memerlukan operasi jika terdapat kompresi pada spinal nerve roots atau jika terdapat keparahan yang sangat tinggi. Namun dengan terapi dan perlakuan yang tepat, kesehatan umum dapat dipulihkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maritia Perbeswari dengan 3 digit NIM terakhir 179. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait dengan kesimpulan yang didapatkan dari SGD tentang spondiosis ini. Jadi, spondiosis merupakan sebuah kondisi yang berkaitan dengan degeneratif pada tulang belakang, terutama pada cervical vertebrae. Spondiosis ini merupakan masalah kesehatan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kondisi ini juga melibatkan spondilolisis yang merupakan bagian dari spektrum spondilosis dan bisa muncul baik secara bawaan maupun didapat. Prevalensi kondisi ini bervariasi berdasarkan dari usia dan juga aktivitas fisiknya, dengan angka yang signifikan terutama di kalangan remaja aktif secara fisik, namun pada usia dewasa prevalensinya lebih stabil. Patogenesis dari spondilosis servikal ini merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan biomekanik pada tulang belakang leher yang dapat menyebabkan kompresi pada saraf dan pembuluh darah di daerah tersebut. Diagnosis dan juga manajemen spondilosis memerlukan evaluasi klinis yang komprehensif, penggunaan teknologi pencitraan canggih seperti MRI, dan juga pemilihan terapi yang disesuaikan dengan tingkat keparahan gejala dan area tubuh yang terkena. Pencegahan dalam manajemen spondilosis ini dengan praktik gaya hidup sehat seperti menjaga postur tubuh yang baik, berolahraga secara teratur, mengelola berat badan, mengonsumsi diet seimbang kalsium, dan juga menghindari kebiasaan merokok serta mengurangi konsumsi alkohol. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selesai sudah pembahasan kami pada sebuah proyek dari kami SGD 6 yang berjudul spondilosis. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dokter dan teman-teman. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan kami lakukan pada studi proyek ini. Kami mohon bimbingannya. Terima kasih.